Halo, selamat malam pemirsa. Musola di Kompleks Pondok Pesantren Al-Khozini tiba-tiba ambruk. Puluhan santri tertimpa reruntuhan. Sebagian berhasil diselamatkan, sebagian lain masih berjuang dalam timbunan. Kerapuhan konstruksi menjadi sorotan. Bagaimana kelalaian ini seharusnya bisa dicegah? Bersama saya David Silahoy, Anda menyaksikan Sindo Prime. Mama kedua. Bila. Siapa imam kedua? Selamat dia, Is. Selamat tapi dia. La ilaha illallah. Siapa judul ya Allah? Billahi. Yusuf, umurmu berapa? 16 tahun. Apa yang luka? Ya? Nggak ada ya, cuma perut kecepet ya. Iya. Haikal, kamu yang sakit apa nak? Semuanya sakit. Oke, semangat ya. Sabar. Sabar ya nak ya. Aku Ajes dari Rescue Surabaya ya. Sabar ya, ini usaha. Satu jenazah korban reruntuhan musola Ponpes Al-Khozini tiba di Rumah Sakit Siti Hajar. Belum diketahui identitas jenazah tersebut. Jenazah pertama korban ambruknya musola Ponpes Al-Khozini tiba di Rumah Sakit Siti Hajar. Jenazah tiba 3 hari pasca robohnya bangunan dan langsung dibawa ke kamar jenazah untuk dilakukan otopsi. Sementara postmortem yang dibuka petugas sudah mulai didatangi keluarga yang mencari kerabatnya. Hingga kini proses evakuasi masih terus dilakukan. Sementara itu proses evakuasi korban masih berlangsung hingga saat ini dan Basarnas mengeluarkan data terbaru yakni 100 orang santri sudah dievakuasi sementara puluhan lainnya masih terjebak di bawah reruntuhan bangunan. Sementara itu proses evakuasi dilakukan dengan sangat hati-hati menggunakan alat dongkrak manual karena getaran alat berat dikhawatirkan dapat memperparah kondisi reruntuhan. Tim gabungan terus berupaya mengevakuasi puluhan korban runtuhnya Pondok Pesantren Al-Khozini, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Petugas juga belum bisa menggunakan alat berat karena penggunaannya dikhawatirkan bisa memperparah reruntuhan. Evakuasi puluhan korban runtuhnya Pondok Pesantren Al-Khozini, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur terus dilakukan tim gabungan. Basarnas menyebut sebanyak 91 santri diduga masih tertimbun reruntuhan bangunan. Alat berat pun disiagakan namun belum bisa digunakan karena penggunaannya dikhawatirkan bisa memperparah reruntuhan. Pencarian pun dilakukan secara manual.
Petugas berupaya memberikan bantuan untuk para korban yang masih terjebak lewat celah reruntuhan. Saat ini kita mengejar golden time karena dimungkinkan dari golden time inilah yang kita detect masih ada kehidupan ini masih memungkinkan untuk bisa kita selamatkan dalam kondisi hidup. Sesuai teori memang 72 jam. Namun pada saat kita sudah bisa menyentuh korban, kita sudah bisa mensuplai minuman, vitamin, bahkan infus sudah bisa kita berikan, memungkinkan yang bersangkutan ini bisa bertahan lebih lama. Terkait dengan kesulitan, kita tahu sendiri bahwa konstruksi yang saat ini terjadi, reruntuhan ini, satu titik ada getaran saja bisa menimbulkan dampak-dampak yang lain. Sehingga kita akan melakukan alternatif tindakan. Saat ini untuk menyentuh ke titik korban, kita harus kita membuat gorong-gorong di bawah tanah. Dan kalau kita tahu konstruksi awal dari permukaan dasar dari bangunan ini merupakan timbunan-timbunan dari bangunan-bangunan lama. Sehingga pada saat kita membuat galian ini pun beresiko kiri kanan juga ada longsoran-longsoran kecil. Sehingga akses untuk bisa masuk hanya relatif di 60 cm. Karena ada di situ ada kolom-kolom beton-beton yang terjadi. Dan itulah sebenarnya yang kita hadapi, bukan berarti kita tidak kepingin terbuka masyarakat untuk bergabung, tapi untuk dipahami bahwa pada saat kita melaksanakan tugas khusus dalam rescue ini memang perlu adanya clear area. Ambruknya ponpes tersebut menelan korban jiwa 3 santri. Mereka yakni Muhammad Mashudul Haq, 14 tahun asal Surabaya, Muhammad Soleh, 22 tahun asal Bangka Belitung, dan Alvan Ibrahimovic, 14 tahun asal Bangkalan. Tim Liputan iNews melaporkan. Evakuasi korban ambruknya bangunan Ponpes Al-Khozini Sidoarjo terus berlangsung. Sejumlah keluarga korban berharap ada keajaiban agar korban ditemukan dalam kondisi selamat. Harapan dan doanya, Bu. Selamat, Pak. Ibu Koyimah, warga Blega, Bangkalan, Jawa Timur merupakan orang tua salah satu siswa kelas 1 Madrasah Sanawiyah Al-Khozini. Ia adalah satu dari ratusan keluarga korban yang mengaku belum bisa tenang menunggu kabar anaknya ditemukan. Ratusan keluarga korban runtuhnya bangunan pondok pesantren Al-Khozini di Buduran Sidoarjo masih berkumpul di posko operasi Basarnas yang dibuka di kampus 2 Institut Agama Islam Al-Khozini yang berjarak sekitar 200 meter dari Ponpes. Di area gedung yang dibuka sebagai tempat istirahat, mereka masih terus menanti ada kabar baik yang diberikan oleh tim SAR sejak hari pertama kejadian. Kelas berapa sekarang, Bu? 1 Sanawiyah. 1 Sanawiyah, Bu, ya. Terus Ibu tahunya awal dari mana, Bu? Dikabari atau? Dikabarin, Bu. Tapi Bu tahu pasti kalau anaknya Ibu di musola itu, Bu, waktu itu? Dari teman-temannya, Pak. Dari teman-temannya, Bu, ya. Teman dekatnya. Mengatakan kalau ikut sholat di situ, Bu. Tapi sampai sekarang nggak ketemu, Pak. Anak Ibu Koyimah, Ahmad Suhaibi, telah menempuh pendidikan di Ponpes Al-Khozini selama 1,5 tahun. Kini para orang tua dan kerabat masih berharap agar anak-anaknya bisa ditemukan dalam kondisi selamat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan.